اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا قوي كل ضعيف ويا مأمن كل مغيب. يسر علينا كل عسير وتيسر العسير عليك يسير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت ومغفرة بعد الموت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minat dulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan bersama. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, sudah separuh, tinggal separuh berikutnya. Dan tidak lama itu. Tentu seperti yang saya sampaikan kemarin, perlu kita untuk mengevaluasi apakah puasa yang kita jalankan selama ini benar-benar sudah puasa yang menuju kepada ketakwaan, menuju kepada ketakwaan kita ini. Kita ini puasa agar memperoleh derajat takwa. Derajat takwa itu adalah derajat yang ketika kita hidup ini mengikut Rasul sebetulnya itu. Mengikut Rasul, mengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Baitullah. Nah, mengikut itu seperti apa? Yang kita ikuti apanya? Yang kita ikuti adalah sifat-sifatnya. Sifat-sifat sidik, amanah,
tabligh, dan fatonah. Dengan sifat-sifat yang mulia itu lalu kehidupan kita ini jadi damai, menjadi menggembirakan, menjadi tenang. Orang di sekitar kita itu lalu menjadi damai, menjadi menyenangkan. Keberadaan kita itu jadi menyenangkan. Menyenangkan karena keindahan akhlak kita ini loh. Sebetulnya itu. Ibu dan bapak-bapak sekalian, sering saya ini ditanya itu, bagaimana agar saya di dalam menjalani hidup itu menjadi mudah. Menjalani hidup itu menjadi mudah, menjadi gampang. Dimudahkan oleh Allah. Agar hidup kita itu dimudahkan oleh Allah. Tidak lalu kemudian sehari-hari kita ini jadi sumpek, jadi buntu, seolah-olah sehari-hari itu menjadi tersiksa, tidak ada lain kecuali masalah. Nah, itu. Saya kira hal seperti ini juga dialami oleh banyak orang sebetulnya. Bagaimana agar hidup kita ini menjadi padang, menjadi tenang. Nah, ibu dan bapak-bapak sekalian, saya juga mengalami itu sebetulnya itu. Sejak dulu, sejak saya masih muda itu ya gak begitu. Kepingin hidup saya itu tenang. Pengen saya ini hidup ini lalu selalu ditolong, mendapatkan pertolongan dari Allah. Sehingga lalu kemudian kalaupun toh ada kesulitan, maka kesulitan ini terpecahkan. Jangan lalu kemudian ada kesulitan tambah lagi sulit, kemudian kesulitan itu menjadi menumpuk. Saya untuk mengatasi seperti itu, saya percaya betul dengan Al-Quran. Saya percaya betul dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Yang itu ada hadis Nabi mengatakan, taraktu fikum amroini. Aku meninggalkan kepada kalian semua gitu kan. Amro ini ada dua hal. Intamasaktum bima lantadhillu abada. Mana engkau selalu berpegang kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat. Tidak tersesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulihi adalah Quran dan sunnahnya. Itu mana kalau kita berpegang kepada dua hal itu dijamin itu. Kamu tidak akan tersesat hidupmu ini. Makanya kala dua hal ini kamu pegangi erat-erat. Maka saya sebisa-bisa saya tidak tanya kepada orang, tapi saya tanya kepada Quran ini biasanya. Hai Quran itu, walaupun Qurannya juga tidak bisa bicara kan. Hai Quran itu. Katanya kamu itu bisa menunjukin saya, gitu kan. Bisa memberikan keterangan kepada saya. Bagaimana persoalan saya ini bisa terselesaikan itu. Nah itu lalu saya biasanya baca gitu kan. Saya baca terjemahannya. Kalau ada tafsir itu saya baca gitu kan. Ya tentu tidak tuntas, tapi paling tidak selalu ketemu itu kan.
Mungkin ketika ketemu itu ditunjukkan oleh Allah. Saya juga selalu yakin bahwa Allah selalu mengawasi, Allah dan Rasul itu selalu mengawasi dan memiliki kasih sayang yang luar biasa. Nah itu. Saya lalu kemudian terkait dengan itu, saya menemukan satu surat dalam Al-Quran itu, yang bagaimana agar kita ini hidup menjadi mudah. Ada satu surat yang membahas, yang memberi keterangan agar kita itu hidup itu menjadi mudah. Mulai dari awal sampai akhir, surat pendek. Yang biasanya dibaca oleh Pak Markus kalau ngimami sholat itu. Surat apa itu? Surat Al-Lail. Surat malam. Nah, coba nanti dibaca itu di surat Al-Lail itu, malam. Nah, itu. Di situ memberikan penjelasan yang jelas sekali. Surat Al-Lail itu. Dikatakan di dalam surat Al-Lail itu, wal-laili idza yaksa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Lalu diteruskan inna sa'yakum lasyata. Itu kan inna sa'yakum lasyata. Sesungguhnya usahamu itu bermacam-macam. Ada yang jadi keamanan seperti Mbah Wiro itu, ada yang jadi dosen seperti Pak Markus, seperti saya itu ya. Ada yang pengusaha, ada yang bertani, ada yang berdagang, macam-macam. Itu boleh, itu dibolehkan. Usaha apa saja itu dibolehkan kok. Tidak ada lalu kemudian jenis usaha itu yang punya derajat tinggi gitu kan, derajat menengah, derajat bawah, kamu kelas bawah. Nah, itu. Kalau di mata Allah tidak ada. Kalau di mata manusia saja itu ada. Tapi kalau di mata Allah tidak. Kalau di mata Allah itu yang penting menghasilkan pendapatan yang halal. Halalan thayyiban. Bahkan yang berbarokah, halalan thayyiban mubarakat. Apa saja boleh. Manusia saja yang membedakan gajimu itu hanya berapa gitu. Tapi itu manusia aja. Kalau Allah tidak begitu. Allah yang penting adalah halal. Tidak berarti bahwa yang usahanya sehari dapat uang 1 miliar itu lalu kemudian hebat ya. Ya memanglah hebat, dia bisa beli apa-apa. Tapi sebetulnya justru bisa jadi itu juga ujian. Untuk dia mendapatkan kecelakaan itu kan. Kenistaan. Bagi Allah tidak ada. Tidak begitu. Yang penting itu adalah halal. Gitu kan. Karena itu kita juga tidak boleh lalu kemudian merendahkan. Itu tidak boleh. Nah, inna sa'yakum lasanta. Coba kita lihat dari pertama. Walaili idza yaksa, manakala malam telah menutupi, telah gelap. Wan nahari idza tajalla, bahwa ketika siang. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Soal usaha ini manusia itu gitu kan. Kalau kita pahami gitu kan. Ternyata walaupun siang, walaupun malam itu orang bersemangat soal hidup ini. Tidak tahu laki-laki, tidak tahu perempuan. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa.
Itu semua. Tidak pandang siapa, tidak pandang malam, tidak pandang siang itu kan, untuk mendapatkan kehidupan ini. Tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Tapi lalu kemudian di situ ada ini, diteruskan ayat itu. Wa amma man a'to wattaqo wa saddaqa bil husna. Manakala kamu memberikan apa yang kamu hasilkan itu demi ketakwaan, menyisihkan sesuatu, jangan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga memberikan kepada orang lain, karena kamu takut kepada Allah, karena ketakwaan. Maka lalu kemudian diterangkan dulu itu oleh Pak Markus, awal-awal puasa itu diajak untuk sedekah. Sedekah itu tidak banyaknya, tidak dihitung. Tidak dihitung lalu kemudian jumlahnya, tetapi yang dihitung itu kan hatinya. Memang dia hanya memberi 50.000, tapi 50.000 itu sudah lebih berat daripada 5 juta. Dia memberi 5 juta karena penghasilannya 1 bulan 100 juta. Memberikan 500 rupiah karena penghasilannya juga hanya sedikit. Jadi yang dihitung Allah itu maha bijaksana. Maka lalu apa? Membenarkan kepada wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Membenarkan bahwa kita ini harus melakukan satu kebaikan, memberikan sesuatu kepada orang lain yang orang lain itu memerlukan, maka fasanu yasiruhu lil yusra, bahwa Allah akan memberikan kemudahan terhadap sesuatu yang mudah. Jadi yang mudah saja akan dimudahkan, coba. Lil yusra. Jadi akan dimudahkan oleh Allah kepada hal yang mudah, manakala kita memberikan sesuatu itu kepada kita, ingat orang lain. Lah ini Ibu dan Bapak-bapak sekalian, kita ini ada pelajaran dari Al-Quran yang begitu indah sekali gitu. Tapi lalu kemudian juga sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Coba. Manakala kita ini bakhil ya, wastagna, dan merasa kita ini sudah merasa cukup bisa mengatasi apa saja yang kita hadapi. Artinya lalu kemudian kita ini sombong ya. Seolah-olah itu bisa. Lalu kemudian kita ini mendustakan terhadap kebaikan yang diajak, dituntunkan oleh agama kita ini, maka akan dimudahkan oleh Allah kepada hal-hal yang sulit. Nah itu. Kalau yang pertama itu dimudahkan kepada hal-hal yang mudah. Tapi yang kedua itu dimudahkan kepada hal-hal yang itu kita rasakan sulit. Jadi ternyata Ibu dan Bapak-bapak sekalian, agama kita ini memberikan petunjuk sebetulnya itu. Tentang kehidupan ini sebenarnya itu. Hanya lalu kemudian kita ini seringkali ragu
yang ada di dalam dada kita ini kadang-kadang kita ini ragu. Padahal hal-hal yang kebaikan itu sebetulnya adalah dari Allah. Dan kalau itu dari Allah itu sebetulnya mesti benar. Hanya seperti yang saya katakan kemarin itu. Kita itu suka mendustakan itu apa? Kita itu mendustakan terhadap kebenaran yang telah kita terima itu. Kita lebih suka itu untuk ya memang di dalam dada kita ini ada dua memang. Di dalam dada kita ini ada dua yang berulang kali, ada kekuatan. Mana lalu kemudian yang kita ikuti di antara dua itu? Yang huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun itu. Bahwa pada dirimu itu sesungguhnya ada potensi. Ada mukmin, ada mukmin, ada iman. Iman itu kepercayaan, amana yu'minu imanan. Ada kepercayaan Allah yang ada di dalam dada itu yang ditiupkan itu. Ketika kita umur 4 bulan 10 hari, summa sawahu wa nafakha fihi mirruh itu kan. Yang datang dari Allah inilah sebetulnya yang mesti harus kita ikuti, yang kita jadikan pegangan. Bukan yang datang dari dua ibu dan bapak itu. Yang datang dari ibu dan bapak itu mempunyai 4 sifat. Ialah hawa, nafsu, dunia, setan. Hawa, nafsu, dunia, setan. Yang ini yang kadang-kadang menjadi lebih kuat. Yang yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang selalu berbisik-bisik di dalam hati. Yang ketika sedang berbisik-bisik di dalam hati itu dikatakan minal jinnati wan nas, jin. Jadi di dalam dada kita itu jin itu. Ada jin dan manusia itu. Manusia itu ya yang iri, yang dengki, yang sombong itu kan. Yang bergelora di dalam hati yang menyesakkan itu. Nanti kalau sudah menjadi, karena tidak kuat lalu diomongkan. Di dada ini sudah panas, itu sudah bergelora. Lalu kemudian diomongkan. Agar lalu kemudian bisa dilaksanakan, bisa diikuti. Maka ketika diomongkan itulah lalu menjadi iblis. Menjadi iblis. Dan setelah diomongkan lalu berubah lagi menjadi tindakan yang merugikan orang lain, menjadi tindakan. Maka berubah nama lagi menjadi setan. Makanya dikatakan setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi jin, iblis, setan itu ada pada diri kita ini. Nah, jin, iblis, dan setan yang ada pada diri kita inilah pada bulan puasa dipuasakan, dibelenggu. Oleh siapa? Ya oleh yang puasa itu. Makanya tidak ada lagi dengan memahami kayak gini, katanya bulan puasa itu jin, iblis, setan dibelenggu. Kok masih ada orang bohong? Ya karena kamu sendiri yang tidak membelenggu. Puasa ini adalah membelenggu itu gitu. Tandanya saja, syariah saja. Kita itu meninggalkan makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari, itu tandanya saja. Agar lalu kemudian mampu untuk membelenggu. Jadi bulan puasa ini sebenarnya adalah bulan membelenggu setan,
iblis dan jin yang ada di dalam dada. Nah, kita ini seringkali ini yang lebih kuat. Sedangkan yang sifat-sifat iman ialah sidik, amanah, tabligh, fatonah ini terkalahkan. Nah, akhirnya lalu apa? Lalu kemudian kita mengalami kesulitan terhadap diri sendiri. Karena itulah Ibu dan Bapak-bapak sekalian, sebetulnya bagaimana agar hidup ini menjadi mudah ialah tatkala kita mampu mengendalikan. Zamannya Pak Harto dulu kan, P4 dulu itu kan, mampu mengendalikan diri. Tidak selalu lalu kemudian apa yang kita rasakan ini, yang kita maui, keputusan kita ini benar, tidak seperti itu. Lihat Quran, lihat ajaran Al-Quran dan Sunnah ini. Inilah yang dikatakan al-haq, umir rabbik, itu di situ kebenaran ini dari Tuhan yang di situ diajarkan di Quran dan Sunnahnya ini. Karena itulah sesungguhnya memang pengetahuan dan terkait dengan perjalanan hidup. Kita ini kan perjalanan hidup menuju Tuhan, yang paling penting sebetulnya pengetahuan tentang Quran ini dan Sunnah ini sebetulnya. Kalau yang lain-lain itu hanya sampai di dunia saja, selesai ya sudah selesai. Tapi kalau Quran dan Sunnah ini memang betul-betul menjadi pegangan. Karena itulah kalau bulan puasa seperti ini, diadakan baca Quran, ayo kata Pak Markus, ayolah diniatin tentang puasanya, diniatin tentang tarawihnya, diniatin tadarusnya, diniatin sedekahnya, diniatin banyak zikirnya. Kalau tidak kita lebih cenderung kepada kekafiran daripada kepada keimanan kita. Dan itu memang tidak mudah Ibu dan Bapak sekalian. Juga termasuk saya tidak mudah, itu memang berat. Karena itu lalu kemudian kita disuruh untuk selalu ingat dalam perjalanan hidup kita ini. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian, ajakan untuk melakukan perenungan bersama di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kasih sayang dari Allah dan Rasul-Nya dengan kasih sayang yang sempurna hingga kita menjadi selamat dalam menjalani hidup ini di dunia hingga di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan illa al maut maghfiratan ba'da al maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa fa'idul hisab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah.